إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم أرواح آبائه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإلى أرواح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان يوم الدين، من أرواح أئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين وأولياء القرن أجمعين، ثم أرواح جميع مؤلفي كتبنا ومصنفي كتبنا، خصوصا مصنف ألفية بن مالك شيخ محمد جمال الدين بن محمد بن مالك الأندلسي ولجميع مشايخنا ومربي أرواحنا، خصوصا شيخنا أحمد جازلي وبن يورد جازلي وشيخنا زينة جازلي وشيخنا من دار جازلي وشيخنا فؤاد من جازلي وشيخنا من جازلي وشيخنا محمود شراج وشيخنا أحمد محمد حسن نخلا وشيخنا جنيد بن نخلا وشيخنا عبد الله بن بخاري وصلهم وفروعهم من سبيلهم دعوهم وبركات لجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا، اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ومن العلماء العاملين الراشدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih di dalam dunia dan akhirat. Kelas 6. Ar-Rahim yang Maha Pengasih di dalam dunia saja atau akhirat saja, mengawali siapa saya. Wa i'rabu, bermula i'rabnya bismillahirrahmanirrahim, itu antakulah, hendaknya mengucapkan siapa kamu, al-ba'u harfu jarin ila akhirih, pada ucapan al-ba'u harfu jarin ila akhirih. Al-ba'u bermula ba, itu harfu jarin, huruf jar. Ismi bermula ismi, itu majrurun, dijarkan apa ismi, bil ba'i, dengan ba. Bismi, isminya itu dijarkan dengan ba. Alamatu jari, bermula tanda jarnya ismi, itu kasratun, kasrah zahiratun yang jelas. Kasrah zahirah, ya. Ala akhirhi, atas akhirnya ismi. Al-jaru bermula yang mengejarkan, huruf yang mengejarkan, artinya di situ ba. Wal majruru, dan lafadz yang dijarkan. Jadi termasuk isim-isim yang dibaca jar, yang ada 3 yang dijarkan dengan huruf jar. Kan ada 3 kemarin. Isim-isim yang dibaca jar ada berapa? Apa saja? Kelas 6. Ya. Nah, enakan kalau kayak gini nyambung. Wal majruru, dan lafadz yang dijarkan itu muta'alliqun, berta'aluk. Apa al-jar wal majrur bimahdhufin, dengan lafadz yang dibuang. Wal aula, bermula yang lebih utama itu takdiruhu, mengira-ngirakan al-mahdhuf. Wal aula, bermula yang lebih utama itu takdiruhu, mengira-ngirakan mahdhufin, fi'lan, dalam keadaan berupa fi'il. Wa akharan, yang diakhirkan. Jadi yang lebih utama tadi bacanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, mengawali siapa? Saya.
gitu ya, di akhir. Kan biasanya kita memaknakannya boleh saja mengawali belajar siapa saya dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, kan begitu. Boleh saja, tapi yang lebih utama adalah dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Rahim mengawali saya siapa saya, begitu. Nah, wahada bermula inilah i'rab mazkur, i'rabu an taqula ba ila akhirih. Wahada bermula inilah i'rabu an taqula al bahar fujarin ismi majrurun bil ba wa alamatu jari kasratun zahiratun ala akhirih al jar wal majrur muta'alliqun bi mahdzufin wal aula taqdiru fi'lan muakharan. Itu alama sesuai dengan perkara huwa yang bermula, ma itu as-sahih yang sahih, berdasarkan pendapat yang sahih. I'rab yang ini yang tadi kamu pelajari itu adalah sesuai dengan pendapat yang sahih. Min annal ba, jelasnya dari sesungguhnya ba itu harfu jarin, huruf jar. Dalam pendapat yang sahih ini ba di sini huruf jar. Asliyun yang asli. Ya, asliyun itu dibaca rofa karena menjadi sifatnya harfu. Ya, harfu jarin asliyun yang asli. Jadi bukan kalau asal berarti difungsikan menjadi huruf jar atau memang difungsikan ya. Wakilah dan dikatakan. Nah, ini pendapat yang lain mengatakan zaidatun. Apa zaidatun bermula ba itu huruf jar yang berupa tambahan. Tapi dalam Bismillahirrahmanirrahim ada yang mengatakan bahwa ba di situ huruf jar zaidah. La tata'alaku tidak berta'aluk apa zaidah bisain dengan sesuatu. Kalau dia menjadi zaidah maka tidak berta'aluk apa-apa karena wujudu ka'adamihi. Adanya itu seperti tidak ada. Ya. Wa alal awali dan menetapi atas pendapat yang pertama. Yang pertama berarti yang sahih tadi. Yang harfu jarin asliyun. Anal ba'a harfu jarin asliyun. Fa ismi maka bermula kalimat isim. Itu majrurun dijarkan apa ismi bil ba'i dengan ba. Kenapa saya baca ismi? Karena hikayat asal bismi itu tadi loh ya. Bukan dari kalimatnya. Kalau kalimatnya fasmun maka bermula ismun. Tapi kan di sini sedang mengi'robi kalimat bismi gitu kan. Jadi bukan berarti fasmi itu berarti tidak sesuai aturan, bukan. Yang pas itu fasmi maka bermula kalimat ismi itu mubtadaun mubtada majrurun dijarkan bil ba'i dengan ba ketika diperlakukan ba sebagai huruf jar asli. Wa alamatu jari bermula tanda jarnya ismi itu kasratun kasroh zahiratun yang jelas tadi sudah ya. Ala akhiri atas akhirnya ismi. Ala akhiri atas akhirnya ismi. Itu pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang sahih. Wa alasani dan atas pendapat yang kedua fasmi maka bermula ismi. Itu mubtadaun mubtada. Nah, pendapat yang kedua yang apa tadi? Ba itu adalah huruf zaidah. Pendapat yang kedua yang berpendapat bahwa ba huruf zaidah. Itu mubtadaun mubtada marfu'un yang dibaca rafa, maka ismi bismillah itu isminya itu mubtada. Marfu'un yang dibaca rafa bidomatin dengan tanda domah muqaddaratin. Nah, dengan alamatnya apa? Ya domah muqaddarah karena mubtada itu termasuk dari 7
kalimat yang dibaca, isim-isim yang dibaca rafa ada 7. Apa saja? Fa'il, isimnya. Nah, nyambung kan? Itu jangan dilupakan. Nah, jadi mubtada itu dibaca rafa. Laqad domah muqaddarah. Domahnya kira-kira ala akhir, atas akhirnya ismi, mana'a yang mencegah min duhuriha dari dohirnya domah. Kenapa domahnya itu enggak didohirkan? Padahal dia mubtada. Karena ada ba gitu. Istigha mana'a min duhuriha, mana'a mencegah min duhuriha dari dohirnya domah. Apa istighalul mahali? Sibuknya tempat. Sibuknya kedudukan, artinya tuntutan kedudukan di situ menuntut kalimat ismi dibaca kasroh karena ada ba bil harokati dengan harokat alati ijtalabaha yang menarik, bil harokati dengan harokat alati ijtalabaha yang menarik pada harokat apa harful jari, huruf jar, karena ada huruf jar sehingga di situ mi-nya dibaca kasroh, padahal dia posisinya jadi mubtada. Kalau mubtada dibaca domah, tapi karena ada huruf jar jadi tidak bisa domahnya kelihatan. Tandanya tetap domah muqaddarah. Ini tapi menurut pendapat yang kedua. Azza itu yang menjadi tambahan yang berupa ziyadah. Wal khobaru bermula khobar itu mahdzufun dibuang. Lah kalau ismi itu menjadi mubtada, maka berarti butuh khobar. Di mana ada mubtada pasti butuh khobar, di mana ada fiil pasti butuh fa'il. Kan begitu. Nah di sini khobarnya dibuang. Kalau tadi itu kan berta'aluk al-jar wal majrur, ketika menurut pendapat yang pertama itu kan berta'aluk kepada fiil yang dibuang pada akhir, ya kan? Fi'lan mu'akharan tadi loh. Ya. Ta'aluknya pada fiil yang dibuang. Nah, ketika ini jadi mubtada pun sama. Bukan berupa fiil, tapi berupa khobar. Gitu. Wal khobaru bermula khobar itu mahdzufun dibuang takdiruhu, bermula kira-kiranya khobarul mahdzuf itu mabdu'un bihi, kalimat lafadz mabdu'un bihi. Mabdu'un itu mabdu'un dijadikan pembuka apa bihi ismillah, begitu loh. Jadi bermula nama Allah, itu maknanya yang kedua ini, pendapat yang kedua, bermula nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, itu mabdu'un dibuat menjadi pembukaan. Jadi dibuat menjadi awal kalimat, begitu. Pendapat yang kedua. Walafzul jalalati bermula lafaz jalalah yaitu lafaz Allah. Walafzul jalalati bermula lafaz jalalah. Lafaz Allah itu majrurun dicerkan apa lafzul jalalah bil mudhofi dengan mudhof. Isim yang dibaca jar ada dicerkan dengan huruf jar, dicerkan dengan idhofah. Idhofah berarti mudhof dan mudhof ilaih. Bil mudhafi dengan mudhaf, alamatu jari bermula tanda jarnya. Wa alamatu jari bermula tanda jarnya
Lafzul jalalah itu kasratun kasrah, zahiratun yang zahir. Itu kasratun kasrah, zahiratun yang jelas, yang zahir ala akhiri atas akhirnya lafzul jalalah. Kecepatan enggak? Hah? Pas. Oke, jadi lafaz jalalah bismillahi. Lafaz Allah itu tadi itu menjadi mudhof ilaih dari kalimat ismi. Dijarkan dengan idhofah ya. Tandanya apa? Kasroh. Kenapa kasroh? Isi mufrad ya. Bahkan paling mufrad a'raful ma'arif ya. Ma'rifat paling ma'rifat itu kalimat Allah. Ar-Rahmani bermula lafat Ar-Rahmani. Ar-Rahimi dan lafat Ar-Rahimi. Ar-Rahmani Rahim. Ada wawnya ya? Hah? Ya, Ar-Rahmani Rahim bermula Ar-Rahmani Rahim gitu. Itu ya justru boleh. Kalimat Ar-Rahmani Rahim itu boleh apa jaruhuma, jarnya Ar-Rahmanir Rahim. Jadi Ar-Rahmanir Rahimi. Jar dua-duanya dibaca jar. Ar-Rahmanir Rahimi. Boleh dibaca jar dua-duanya. Bahwa bermula jaruhuma. Lafat Ar-Rahmani Ar-Rahimi dibaca jar dua-duanya itu muta'ayyinun. Itu muta'ayyinun jelas ya. Tertentu boleh sudah jelas ya apanya qiraatan bacaannya. Udah masyhur. Hampir orang ngertinya bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Ya, udah cetok welo-welo. Udah terang benderang menjadi bacaan kita semuanya. Ya sehari-hari. Waya juzu dan boleh, tapi sungguhnya boleh dibaca bukan cuman jer. Waya juzu dan boleh itu dalam keadaan juga apa raf'uhuma dibaca rofaknya ar-Rahmani ar-Rahimi. Jadi boleh Bismillahirrahmanirrahimu. Apa? Kalau raf'uhuma Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasbuhuma dan nasabnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Boleh dibaca Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca nasab dua-duanya. Kemudian boleh juga waraful awali dan boleh merofakkan yang pertama yaitu Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahmanu Bismillahirrahmanu. Ma'anas bisani beserta dibaca nasabnya kalimat yang kedua yaitu Ar-Rahimi. Jadi Bismillahirrahmanu Ar-Rahima. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, raf'ul awal wa nasbus sani. Wal aksu dan boleh sebaliknya. Boleh berarti Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nasbul awal wa raf'us sani. Wajarul awali dan boleh membaca jar yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Wajaril awali dan boleh membaca jar yang pertama ma'aruf isani beserta dibaca rofa kalimat yang kedua. Jadi Bismillahirrahmanirrahimu ya, raf isani. Au nasbihi atau dibaca nasabnya asani. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nasbisani. Nasabnya tanda nasabnya isim mufrad, ya kan? Ya, masih nyambung kan?
Ya, tanda i'rab rafa dhamma wa alif nun, dhamma menjadi tanda i'rab rafa bertempat pada mufrad jamak taksir jamak muannats salim fil mudhari shaykhul akhir alladzi lam yatasil bi akhiri syai'un. Terus tanda i'rab nasab fathah alif kasroh ya, fathah menjadi tanda i'rab nasab bertempat pada nah. Jadi nasabnya itu boleh apa? Jar yang awal, jarul awal, raf'us sani. Jarul awal raf'us sani itu arah bismillahirrahmanirrahimu. Terus kalau jarul awal wanas bisani bismillahirrahmanirrahim. Ya. Fahadi maka bermula inilah aujuh madkurah. Tulis aujuh madkurah. Yang tadi raf'uhuma wa nasbuhuma jaruhuma wa raf'uhuma wa nasbuhuma. Terus raf'ul awal ma'anas bisani wa nasbul awal ma'raf isani wa jarul awal ma'raf isani wa jarul awal ma'anas bisani. Ini dijumlah semuanya. Wajah itu sab'atu aujuhin, itu sab'atu aujuhin 7 beberapa wajah, 7 macam bacaan. Apa saja coba? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Terus Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 7 tuh. Wabakia dan tersisa. Wabakia dan tersisa apa wajhani 2 wajah. Masih ada 2 bentuk bacaan yang lain. Tadi kan jarul awal ma'raf isani, jarul awal ma'anas bisani. Yang belum adalah raf'il awal ma'ajarisani wa nasbul awal ma'ajarisani. Yang belum adalah dhammahnya Rahman, kasrohnya Rahim, nasabnya Rahman, kasrohnya jernya Rahim. Itu yang belum disebut, yang belum dimasukkan di sini. Akharoni yang lain apa wajan, wabaga dan tersisa apa wajan, 2 wajah. Akharoni yang lain, wahuma bermula wajhani akharon, itu raf'ul awali dibaca raf'ah yang dibaca rafa yang kalimat yang pertama. Au nasbu atau dibaca nasabnya awal. Au nasbu atau dibaca nasabnya awal. Ma'ajarisani beserta dibaca jar kalimat yang kedua. Sedangkan kalimat yang kedua dibaca jar. Yang tersisa apa berarti? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman apa pendapatnya ini? Wakila dan dikatakan apa yamtana'i ila akhirih, yamtana'i tercegah apa wajhani akharani. Yang kedua itu tercegah, terhalangi. Yamtani'ani tercegah atau yumtana'ani dicegah. Apa raf'ul awal au nasbu ma'ajarisani lima karena perkara fihi yang tetap di dalam wajhani. Yang tetap di dalam wajhani apa? Minal qat'i dari memutus. Karena diputus. Artinya begini.
Ar-Rahman, Ar-Rahim itu kan kalau dibaca jar dua-duanya jadi sifatnya Allah. Gitu loh. Jadi sifatnya Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Itu ketika dibaca jar dua-duanya. Kalau dibaca rofa, maka itu sudah tidak jadi sifatnya Allah. Udah satu kalimat tersendiri. Yaitu menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Artinya bismillahi huwa ar-Rahmanu begitu. Dengan nama Allah, huwa yang bermula Allah itu ar-Rahmanu, zat yang maha pengasih, huwa bermula Allah ar-Rahimu yang maha penyayang. Jadi khobar mubtada yang dibuang. Kalau dibaca nasab maka menjadi maf'ul bih dari fiil yang dibuang. Apa bentuknya? A'ni maksud saya gitu. Dengan menyebut nama Allah, a'ni maksud saya ar-Rahmana pada zat yang maha pengasih. A'ni menegaskan siapa saya, ar-Rahima pada zat yang maha pengasih. Jadi ar-Rahman ar-Rahim dibaca nasab itu menjadi apa? Maf'ul bih dari fiil yang dibuang. Bentuk fiilnya apa? A'ni. Kalau dibaca rofa ar-Rahman dan ar-Rahim dibaca rofa, maka kedudukannya jadi apa? Khobar dari mubtada yang dibuang. Apa bentuknya mubtada? Huwa, ya. Nah, ketika ar-Rahman itu sudah diputus, dia jadi khobar dari mubtada yang dibuang, atau dia jadi maf'ul bih dari fi'il yang dibuang, maka yang kedua ar-Rahim sudah tidak bisa jadi sifat dari Allah karena sudah dipisah oleh kalimat lain. Ar-Rahman tadi itu loh maksudnya. Kenapa ar-Rahimi dilarang dibaca ar-Rahimi ketika ar-Rahmanu itu dibacanya ar-Rahmanu dan ar-Rahmana? Karena ada namanya menyambungkan sesuatu yang sudah terputus. Begitu. Sumal itba minal qat'i dari memisah, sumal memutus, sumal itba kemudian mengikutkan. Maka kemudian mengikutkan. Sudah diputus, sudah dipisah, kok malah diikutkan. Walidzalika, dan karena itulah jawas. Karena itulah jawas. Jawas wal imtina, ya boleh dan larangan tadi dalam asalah bismillah dan ar-Rahman dan ar-Rahim. Qala berkata siapa ba'dum sebagian ulama nahwu, iyun sabir rahmanu au yurtafa'a fal jarru fir rahimi qat'an muni'a wa in yujar rafa ajiz fisani salasatal aujuhi khud bayani fadhi tadammanat sab'a muni' wajhani minha fadriha ya mustami'iyun sob apabila dibaca nasab. Iyun sob apabila dibaca nasab apa rahmanu kalimat ar-Rahman. Ketika lafaz ar-Rahman dibaca nasab. Au yurtafa atau dibaca rofa apa ar-Rahman. Ketika ar-Rahman dibaca nasab atau rofa. Fal jaru maka bermula membaca jar. Fal jaru maka bermula membaca jar firrahimi di dalam kalimat ar-Rahim qat'an dengan pasti itu muni'a dicegah apa jar firrahim. Fal jaru maka bermula membaca jar firrahim di dalam kalimat rahim qat'an dengan pasti itu muni'a dicegah apa jaru firrahim. Maka tidak bisa tadi bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kamu harus bisa membedakan. Wa in yujar maka apabila dibaca jar.
Wa yujaru dan apabila dibaca jar apa ar-Rahman fajis, maka perbolehkan lafizani di dalam kalimat yang kedua yaitu ar-Rahim fajis salah satu al-aujwi pada tiga beberapa wajah. Kalau lafaz ar-Rahman dibaca jar, maka ar-Rahim boleh dibaca tiga. Jadi ar-Rahimu, ar-Rahima, ar-Rahimi. Ar-Rahmannya dikasrah. Bismillahirrahmanirrahimu, bismillahirrahmanirrahima, bismillahirrahmanirrahimi. Khud ambilah, ya, fajis maka berbagai fisani dalam kalimat yang kedua salah satu al-auji pada tiga beberapa wajah wa khud dan khud ambilah bayani pada penjelasan saya. Fadi bermula inilah aujuh al-madhkurah, macam-macam bacaan ar-Rahman ar-Rahim tadi. Itu tadomanat mencakup, memuat atau menyimpan apa hadis hisab tis'an pada 9, muni'a tis'an pada 9. Muni'a dicegah apa wajah ini 2 wajah. Jadi semuanya sesungguhnya ada 9, tapi dari 9 yang dicegah tuh 2. Minha dari tis'an. Badriha maka ketahuilah pada tis'an. Badriha maka ketahuilah pada tis'an ya mustami wahai pendengar. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbil akhir Maliki. Qala berkata siapa Muhammadun, Syekh Muhammad Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik al-Andalusi. Kalau berkata siapa Muhammadun, Muhammad, wa bermula Muhammad itu Ibnu Malikin, berjuluk Ibnu Malik. Berkata Ahmadu Rabbil akhir Maliki pada ucapan Ahmadu Rabbi. Ahmadu memuji siapa saya Rabbi pada Tuhan saya. Ya Allah. Ahmadu pada ucapan Ahmadul akhirih. Ahmadu memuji siapa saya Rabbi pada Tuhan saya. Allah hanya tanya Allah khairu malikin yang menjadi sebaik-baiknya raja. Qala Muhammad. Hatta mendatangkan siapa Kiai Nadim. Ya Kiai Nadim di sini. Hatta mendatangkan siapa Kiai Nadim. Di jumlatil hikayat dengan jumlah hikayah. Ya Rob hikayat jumlah hikayah. Di sini dia mengatakan qala Muhammadun padahal dia sendiri. Ya. Dia ngarang tapi dengan qala Muhammadun. Muhammad siapa? Dia sendiri. Ya. Imam Malik Ibnu Malik di sini begitu caranya, dia menggunakan kata-kata seolah orang lain padahal dia yang melakukan. Qala Muhammadun. Dia telah berkata siapa Muhammad? Mana Muhammad? Nah, saya. Kenapa nggak berkata? Saya berkata, bisa. Di sini dia menyebutkan qala Muhammadun agar nama beliau itu selalu terpancang, tertanam di depan kita. Ya, maksudnya di sini kok termasuk bagian dari nazom, kan begitu. Targhiban karena membuat cinta, membuat senang, untuk menarik. Targhiban karena untuk menarik. Fi kitab dalam kitabnya Ibnu Malik, Muhammad bin Malik. Dita'yini mu'allifi dengan menjelaskan pengarangnya nazuman. Ya Allah.
Bitayyini mu'alifi dengan menjelaskan pengarangnya nadhoman. Al-masyhur yang masyhur bil jalalati dengan keagungan fil ilmi di dalam ilmu. Liyakuna supaya ada. Nah, dia juga mengatakan bukan cuma Muhammad nama beliau tapi juga nama kakeknya Ibnu Malik. Malik itu kakeknya bukan bapaknya. Bapaknya itu Abdullah. Ya, bapaknya itu Abdullah. Tapi di sini beliau itu menyebutkan nama kakeknya karena kakeknya itu masyhur, namanya Ibnu Malik itu masyhur. Ya kayak sekarang. Kalian cucunya Mbah Hasan Besari itu ya. Nah, maka padahal kamu entah cucu yang ke-100 kali. Tapi kamu menyebutkan diri saya itu loh Bani Hasan Besari. Anak-anak saya mengatakan Bani Hamid. Nah, anaknya Pak Hamid. Padahal mereka cucu. Gitu. Nah, di sini pun demikian. Muhammad bin Malik Andalusi menggunakan nama dia di depan. Dan mendatangkan nama kakeknya. Ya. Liyakuna supaya ada apa nadhoman itu ad'a lebih menarik. Biqabulihi kepada diterimanya nadhoman. Wal ijtihadi dan bersungguh-sungguh fitahsili di dalam menghasilkan nadhoman. Liqabulihi untuk diterimanya nadhoman. Wal ijtihadi dan bersungguh-sungguh fitahsili di dalam menghasilkan nadhoman. Artinya untuk orang yang mendengarkan ini kitab siapa Ibnu Malik, wah langsung semangat ya kayak kalian lah. Alfiah ini kan saya ceritakan menjadi satu ilmu yang menjadi kebanggaan santri. Kalau udah belajar ilmu nahwu dari Alfiah itu sudah levelnya ngarang. Yaitu tadi kamu bisa baca macam-macam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, 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 dan seterusnya. Ya, kamu bisa ngarang tinggal sesuai dengan kamu. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, bisa huwal hayyal qayyumah, anu gitu. La ilaha Allahu la apa? La ilaha illallah wa la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'. Bukan itu. Iya, Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum wal hayyal qayyuma. Allahu la ilaha illahu al hayyal qayyuma bisa, al hayyul qayyum bisa. Pakai nahwu. Yang penting kamu bisa. Al-Mukarram Syekh Asy-Syaikhu Al-Mukarram Al-Mukarramu Asy-Syaikhu Al-Fadilu Yai Haji, bisa Al-Mukarrama tuh ya. Hadratal Mukarramun Hadratal Mukarrami, Hadratal Mukarram, Hadratas Syekh, bisa Hadratus Syekh, bisa Hadratas Syekh. Tahu maksudnya. Ya, terserah kamu. Ya, termasuk tawasul. Tawasul banyak masalah. Kitab banyak juga kitab-kitab yang salah. Ila hadrati Nabiyil Mustafa. Tidak boleh ila hadrati Nabi Allah. Ila hadrati Nabiyillah. Kecuali kalau ila hadrat. Karena apa? Karena itu menjadi mudhof ila hadrati Nabiyillah. Nabiyil Mustafa. Terus sesudah khususon. Ya, khususon
Jangan khususon syekhina. Salah. Khususon syekhona. Kecuali kalau kamu kasih huruf jar, khususon li syekhina lah boleh. Ada lamnya. Tapi kalau enggak, khususon syekhona. Jangan khususon syekhina. Banyak di kampung khususon syekhuna. Syekhuna ngaco gitu. Ya, khusus secara nahwu berantakan. Banyak. Ila hadrati abdukal fakir lah. Khususon ila hadrati abdukal fakir lah. Kacau ya. Enggak. Buaya pakai bahasa Arab tapi tidak ngerti nahwu. Jangan malu-maluin. Khususon syekhona. Khususon ana. Bukan khususon abaina wa ummahatina wa ajdadina. Nggak dipakai nahwunya itu. Khususon aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhona tuh. Wa masyayikho suyukhina. Harus dibaca nasab. Kenapa dibaca nasab semuanya? Karena itu menjadi maf'ul daripada khususon. Khususon itu masdar dari kata akhusu. Ya. Beramal seperti fiilnya. Menasab kan membutuhkan maf'ul B. Waduh, banyak tawasul ya panjang-panjang tapi salah, itu bikin pusing kita yang denger. Nah, kalau ya bikin orang yang ngerti nahwu itu jadi nggak khusyuk begitu. Ya, yang tawasul mah khusyuk aja, tapi kalau salah gimana? Ya. Kecuali kalau belum belajar, orang bodoh gitu loh. Kecuali kalau memang orang awam, apalagi kamu buku pegangan kamu tuh itu salah, itu ada beberapa yang salah. Buku pegangan pedoman yang kamu pegang tuh saya udah minta direvisi, nggak tahu ini yang terbaru sudah direvisi apa belum. Ya. Terus jamak mudzakkar salim ketika diidhofahkan. Nah, masyayikhi al-falah. Yang benar itu masyayikhi adayanya al-falah. Masyayikhi al-hamid. Mujahidi al-hamid. Bukan mujahidina al-hamid. Ya. Lepas mujahidi al-hamid. Dah. Mana tadi? Nah, bahas apa itu? Fayusabu maka diberi pahala. Maka diberi pahala siapa mu'alifu pengarangnya. Nadhoman. Ya. Dengan menyebutkan namanya. Dengan tujuan untuk menarik para pembaca, menarik orang yang belajar, menambah semangat orang yang belajar. Ya. Itu maka orang akan mudah dapat ilmunya. Kemudian kalau sudah dapat ilmunya, tentu ketika dipraktekkan mengalir pahala. Balik lagi ke tadi, kamu udah punya ilmu nahwu, nggak dipakai. Nah, sama aja. Kamu udah punya baju tapi nggak dipakai. Kamu jalannya buka baju. Malu-maluin maksud. Paham nggak malu-maluin? Kalau bertemu dengan kumpul dengan kiai-kiai yang lain yang ngerti-ngerti, yang alim-alim, mereka tahu. Memang sih mereka diem, tapi bukan berarti benar. Bukan berarti salah. Bukan berarti benar, karena kamu salah ya tetap salah.
Cuman mereka nggak ngomong menjaga nama baik kita, sehingga dibiarkan saja. Tapi mereka tahu kamu dia bodoh, dia salah. Ini mereka tahu. Artinya kayak tadi, ya punya baju nggak dipakai tapi jalan kemana mana. Dianya nggak malu, orang gila kan gitu. Tapi orang lain yang ngerti kan tahu kalau itu salah. Tapi orang lain itu kadang ngasih tahu ya, kadang tidak. Mumpung kalian belajar, ya mumpung kalian di pondok, ya. Karena nanti merubah lahjah, merubah harokat, hati-hati ketika kamu sudah hafal nih. Kamu udah hafal biasa gitu ya, tapi salah, merubahnya itu susah. Kamu udah biasa ilah khususon sehina, khususon abaina wa umatina, merubahnya itu salah. Makanya mumpung kamu masih di pondok, dibenerin, ya. Yang dihafalin adalah yang benar. Coba tanyain guru-guru ini yang benar, udah benar belum? Sebelum kamu hafalin ini saya mau nyusun tawasul sendirilah, biar kalian tuh harus mulai sekarang itu banyak punya redaksi tawasul, punya redaksi doa. Banyak juga doa ini yang termasuk salah itu, yang banyak salah. Innaka sami'un qaribum mujibud da'wat waqah. Nah, kan waqadial kan? Salah. Waqadil hajat. Tapi kalau ya sami'u ya sami'u ya basiru wa ya qadiyal hajat. Tuh, di sini beda. Kalau ya qadiyal hajat memang jadi munada. Tapi kalau yang tadi innaka sami'un qaribum mujibud da'wat wa qadil hajat, ini adalah jadi khobarnya inna, dibaca rofa, qadil dibaca doma muqaddarah, kan begitu. Ini kalau kalau orang lain doa saya bagian dengerin, ini di sini saya selalu pasti apa nih pasti, ya. Wah, dia qadiyal, iya, ya pasti saya geleng-geleng tuh. Misalkan innaka sami'un qaribum mujibud da'wat wa qadil hajat, langsung geleng. Nggak bisa nggak geleng gitu, nggak bisa. Atau misalnya waya qadil gitu. Karena di telinga itu, di pikirannya itu kayak selilit gitu loh, nggak enak gitu. Kalau sesuai enak saja. Ya, saya bukannya paling benar, tapi pasti benar enggak, tapi ya itu tadi, ya. Minimal kita itu tahu setiap apa yang kita ucapkan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu loh. Wa ala hadza, dan menetapi atas inilah targhiban, ya. Targhiban itu yang mana itu? Targhiban fi kitabi. Targhiban fi kitabihi. Bitanya ini mu'alifil masyhur dia kuna ad'ali qabul akhir itu, ya. Itu yuhmalu ditanggungkan, dibebankan, ditanggungkan apa? Bentar, yuhmalu apa madhuman, pujiannya orang madah yang memuji siapa man kita bawa pada kitabnya.
Apa madhuman pujiannya orang, madah yang muji siapa man, kita bawa pada kitab nyaman. Dengan maksud tadi, ya dengan maksud targhiban tadi, makanya banyak orang yang kemudian memakai bahasa yang memuji kitabnya sendiri. Nah, kitab ini kitab paling mudah. Seperti contohnya apa? Yang awal-awalnya Imri itu juga ada kayaknya dong. Kayaknya itu di awal-awal. Supaya memudahkan kepada, kan biasa. Kayak fikih juga an a'mala mukhtasaron liyashula lil mubtadi gitu. Ya. Kitab ini sangat memudahkan bagi orang pemula gitu loh. Pengarang menggunakan redaksi memuji kitabnya sendiri. Kenapa? Tujuannya agar orang lain tertarik. Kalau udah tertarik belajar, dia dapat pahala, gitu loh. Ya. Kamu mending ngaji sama saya. Karena saya paham betul masalah ini. Itu kayak gitu. Sehingga orang, iyalah ke Pak Amri, biar ngerti, biar nah gitu. Nah, ini karya terbaik saya. Imam Ghazali ketika mengimlakan kitab Minhajul Abidin, itu belum mengatakan kitab ini kitab yang paling bagus susunannya. Ajib itu. Nah, dia sendiri kagum sama kitabnya gitu. Karena apa? Biar orang lain, sisi mananya sih? Oh, urutannya. Karena urutannya begitu indah begitu. Wabayana dan menjelaskan siapa man mahasina pada kebaikan-kebaikan kita bahu. Idil majhul karena bermula yang tidak. Idil majhulu karena bermula yang tidak dikenal. Karena sesuatu yang memang tidak pernah didengar, tidak pernah dikenal, itu marhubun dibenci apa anhu. Ingat raghiba itu berbeda huruf di belakangnya, berbeda makna 180 derajat. Ya, kalau tadi kan targhiban fi, ya kan? Membuat orang suka targhiban fi. Ini marhuban an, pakai an. Kalau an itu jadi maknanya benci. Jadi sesuatu yang tidak dikenal biasanya orang cenderung tidak suka. Gitu loh. Marhubun anhu. Idil majhul karena bermula yang tidak dikenal itu marhubun dibenci apa anhu. Al majhul. Kalau Muhammad ismun bermula Muhammad itu ismun nadimi. Bermula Muhammad itu namanya Kiai Nadim. Namanya Kiai Nadim. Ya, karena sesungguhnya Nadim itu al-imamu orang yang menjadi imam. Abu Abdillahi nyatanya bapaknya Abdullah Muhammadun. Nyatanya Muhammad Jamaluddin. Muhammad Jamaluddin namanya Imam Ibnu Malik itu Muhammad Jamaluddin. Ibnu Abdillah ini itu boleh Ibnu Abdillah, Ibni Abdillah. Ibnu Abdillah boleh ya. Muhammad Ibnu Abdillah, Muhammad Ibni Abdillah, Muhammad Ibnu Abdillah. Boleh. Jadi alasannya tadi itu. Ibnu Abdillah jadi khobar mubtada. Ibnu Abdillah jadi maf'ulnya fi'il yang dibuang. Ibni Abdillah bisa diitofahkan gitu. Walaupun Muhammadnya mau jadi rofa, mau jadi jer begitu. Ya.
Ibni Abdullah ibni Malik. Nusibah dinisbatkan siapa Nadim. Nusibah dinisbatkan siapa Nadim. Jadi kepada kakeknya Nadim. Belum pakai nama kakek. Bukan nama ayahnya. Karena masyhur. Kakeknya itu terkenal. Di Suhrodi karena masyhurnya jadi. Karena masyhurnya Kiai Nadim bihi dengan jadihi. Karena memang Ibnu Malik ini Syekh Muhammad Jamaluddin ini lebih dikenal sebagai keturunannya Syekh Malik. Makanya disebut Ibnu Malik. Atau iyo yang berbangsa Toi. Apanya nasaban? Nasabnya. As-Syafi'iyu yang berbangsa Syafi'i. Apanya madhaban? Madhabnya. Al-Jayaniyu yang berbangsa Jayan. Apanya mansaan? Tumbuhnya. Jadi dia tumbuh kecil di Jayan. Nisbatun bermula Jayan itu nisbat ila Jayana kepada Jayan. Madinatun bermula Jayan itu nama kota. Kota satu kota. Ya. Itu Madinatun satu kota. Bil Andalusi. Di dalam Andalus. Wulida dilahirkan siapa? Muhammad bin Malik. Ama khomsimiatin. Di dalam tahun 500. Khamsimiatin di dalam tahun 500 wasab'in dan 7 watis'in dan 90. 597. Waktu wafat dan wafat siapa? Kiai Nadim atau ya Muhammad Ama Sitamiatin. Ama Sitimiatin. Di dalam tahun 600 wasnaini dan 2 wasab'ina dan 70. Berapa? 672. Wahwa bermula Muhammad atau Kiai Nadim itu Ibnu Khamsin. Usia 5 wasab'ina dan 78 sanatan tahunnya. Usianya sampai 75 tahun. Musalliyana ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Wallahu a'lam bishawab.